Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal runtuhnya Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1965, pada puncak Perang Dingin, kemenangan komunis di Indonesia tampaknya masuk akal. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia merupakan partai terbesar ketiga di dunia dengan 3 juta anggota. Namun pada tahun itu, penghancuran sistematis Partai Komunis Indonesia dimulai. Tentara Indonesia menghancurkan partai tersebut setelah sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September menculik 6 jenderal dalam upaya yang gagal untuk melemahkan tentara. Gerakan ini melibatkan segelintir pemimpin penting PKI, namun hal ini digunakan sebagai dalih tidak hanya untuk melarang partai tersebut, namun juga untuk melakukan pembantaian terhadap anggota partai yang memakan korban 500 juta jiwa. Hingga saat ini, setengah abad kemudian, komunisme dilarang di Indonesia, pembunuhan, penyiksaan dan pemenjaraan anggota partai dan rekan-rekan mereka tidak pernah dipertanggungjawabkan. Acara 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, masyarakat Indonesia terbangun dan mendengar pengumuman radio yang memberitahukan mereka bahwa Gerakan 30 September telah mengambil tindakan untuk mencegah kudeta militer dan untuk mengamankan posisi Presiden Indonesia Soekarno. Pemimpin G30S, Letkol Untung, menjadi komandan pengawal presiden. Ia meyakinkan para pendengar bahwa presiden aman, bahwa sejumlah jenderal telah ditangkap dan bahwa Dewan Revolusi akan segera mengambil alih tanggung jawab pemerintahan. Orang-orang secara kasar mengetahui siapa jenderal-jenderal yang ditangkap itu. Panglima Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani dan bersekutu dengan Menteri Pertahanan, Jenderal Ahana Sujon, terjebak dalam perselisihan politik dengan Soekarno dan PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Siapa dalam Gerakan 30 September? Peristiwa 1 Oktober menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, para pengamat di Indonesia memandang peristiwa-peristiwa pada hari itu sebagai sebuah kebohongan. Mereka mengumpulkan daftar tersangka, menilai sedikit bukti yang memberatkan masing-masing tersangka, mencari tahu motif potensial mereka, dan sampai pada suatu kesimpulan. Tidak hanya Aidit dan Untung yang masuk dalam daftar tersebut, tetapi juga Soekarno dan Jenderal Soeharto yang menumpas J30S dan menggantikan Soekarno sebagai presiden. Berbagai tokoh lain seperti Komandan Angkatan Udara dan Badan Intelijen Tiongkok juga disebutkan dalam teori konspirasi ini. Setelah bertahun-tahun dalam ketidakpastian, temuan-temuan baru-baru ini menunjukkan bahwa Gerakan 30 September adalah hasil perencanaan berbulan-bulan yang dilakukan oleh Untung, pemimpin PKI dan segelintir tokoh lainnya. Gerakan ini bertujuan untuk membuat Komando Tertinggi Angkatan Darat kehilangan keseimbangan, mendiskreditkan para jenderal sebagai musuh Soekarno, dan menggeser politik Indonesia ke arah kiri, sehingga PKI dapat meraih kekuasaan dengan cepat, meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat. Gerakan ini terjadi pada saat yang genting dalam politik Indonesia, pada tahun 1965, satu-satunya kekuatan penting yang menjadi pusat politik Indonesia hanyalah Presiden PKI dan tentara. Di bawah demokrasi terpimpin Soekarno, kekuasaan presiden adalah yang tertinggi dan semua pemain politik harus mendukungnya. Namun kesehatan Soekarno yang menurun berarti sistem tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Ketidakpastian besar pada saat itu adalah, apakah partai dan tentara akan menunggu sampai Soekarno melemah sebelum mencoba mengamankan kekuasaan, atau apakah keduanya akan mencari keuntungan lebih awal dengan melancarkan kudeta. Kita mungkin tidak pernah tahu apakah Yani, Panglima Angkatan Darat, memang merencanakan kudeta pada bulan Oktober tahun 1965, meskipun kita bisa yakin
bahwa Komando Tinggi Angkatan Darat mempunyai serangkaian rencana darurat. Dengan menampilkan G30S sebagai tindakan defensif yang dilakukan oleh loyalis Soekarno, Aidit berharap dapat melindungi partai tersebut dari segala teguran karena melanggar kebuntuan politik yang tidak menentu. Pada bulan Agustus tahun 1965, dia menyampaikan rencana ini kepada temannya, pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Keinginan Untung untuk melindungi presiden memang tulus, namun ia justru menjadi antek Aidit. Teori konspirasi yang terus-menerus. Meskipun dokumen-dokumen mengungkap peran Aidit, beberapa pengamat masih mendukung teori-teori alternatif karena dua alasan. Pertama, mengakui bahwa peran Aidit terkadang dipandang sangat dekat dengan pembenaran rezim Soeharto atas pembantaian tersebut. Namun, ada perbedaan besar antara mengakui rencana rahasia Aidit dan menerima klaim palsu Soeharto bahwa ratusan ribu komunis terlibat dalam rencana tersebut. Teori-teori lain juga bertahan karena ada bukti-bukti kecil yang tidak sesuai dengan plot sederhana Aidit Untung. Misalnya, Soekarno dilaporkan telah memperingatkan seorang pengusaha India yang sedang berkunjung agar segera meninggalkan negara itu karena akan terjadi sesuatu. Untuk memahami bagian-bagian ini, kita perlu memahami salah satu hukum utama konspirasi. Jika ada satu konspirasi, maka mungkin ada lebih dari satu konspirasi. Pertaruhan besar dan keadaan yang tegang biasanya mendorong banyak pemain politik untuk berpikir secara konspirasi. Soekarno, faksi-faksi di Angkatan Darat, badan-badan intelijen lokal dan asing, dan mungkin bahkan berbagai faksi di PKI. Semuanya mungkin mempunyai rencana mereka sendiri, beberapa di antaranya meninggalkan kita dengan bukti-bukti yang membingungkan. Meskipun demikian, ada dua misteri yang sangat menarik mengenai peristiwa 1 Oktober tahun 1965. Tahukah Soeharto? Kedua, apakah Soeharto mengetahui lebih banyak tentang rencana gerakan 30 September dibandingkan yang pernah ia akuin? Fakta bahwa Soeharto tidak termasuk di antara para jenderal yang diculik bukanlah hal yang signifikan. Dia umumnya dianggap non-politik dan hampir tidak terlibat dalam perencanaan kudeta. Kita juga tidak perlu menganggap serius argumen bahwa keberhasilan Soeharto mengambil inisiatif setelah hilangnya para komandannya mencerminkan pengetahuan orang dalam. Komandan militer dilatih untuk beraksi dengan tegas, dan salah satu ciri konspirasi adalah bahwa konspirasi seringkali menguntungkan pihak yang beraksi terhadap konspirasi tersebut dibandingkan pihak yang membuat rencana. Para pembuat plot biasanya merasa sulit untuk mengadaptasi rencana mereka yang telah disusun dengan cermat terhadap keadaan yang berubah, sedangkan para pemberi respons dapat melakukan improvisasi. Namun, ada fakta penting yang menghubungkan Soeharto dengan komplotan kudeta. Salah satu pemimpin G30S, Kolonel Abdul Latif, adalah teman dekat Soeharto. Ia berbicara dengan Soeharto pada tanggal 29 September, dan sekali lagi hanya beberapa jam sebelum pasukan Untung berangkat untuk menangkap para jenderal. Pada persidangannya 13 tahun kemudian, Latif menyatakan bahwa pada pertemuan pertama di rumah Soeharto, ia dan Soeharto sempat membahas kemungkinan jenderal senior merencanakan kudeta. Pertemuan kedua terjadi di sebuah rumah sakit di Jakarta, di mana Soeharto menjenguk putranya, Hutomo, yang tersiram air panas dengan sup panas. Ia mengaku memberitahu Soeharto bahwa aksi sedang berlangsung. Setelah melapor kepadanya, Latif bersaksi, "Saya mendapat dukungan moral karena tidak ada reaksi apapun darinya." Pernyataan Latif tentang sikap acuh tak acuh Soeharto benar adanya, baik sebelum maupun sesudah tahun 1965. Modus operandi Soeharto adalah tetap menutup hati dan bertindak tegas pada menit-menit terakhir. Informasi yang diberikan Latif kepada Soeharto mungkin tidak jelas dan ambigu, dan tidak ada kepastian apa yang bisa atau seharusnya dilakukan Soeharto pada saat itu. Namun Soeharto mungkin sudah siap secara mental untuk beraksi pada pagi hari tanggal 1 Oktober, sesuatu yang tidak dimiliki oleh rekan-rekannya. Akhir yang tragis. Mudahnya menghancurkan Partai Komunis menunjukkan betapa rapuhnya partai tersebut dibandingkan dengan tentara.
Perekonomian yang terpuruk serta antagonisme lama antara komunisme dan kelompok Islam juga akan memberikan kesulitan yang luar biasa bagi pemerintahan PKI. Indonesia yang komunis tidak mungkin terjadi. Hal ini menjadi lebih tragis lagi karena kudeta tersebut memberikan dalih untuk pembunuhan 500.000 orang.